Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kristanto. Saya mahasiswa dalam jabatan tahap 3 tahun 2023 di Universitas Veteran Bangun Nusantara, bidang studi, bimbingan dan konseling. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja guru, yaitu layanan konseling kelompok di SMP Muhammadiyah Grogol Weru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik dan sehat. Sudah pernah tidak masuk sekolah atau gimana? Pernah, cuma izin karena acara Oh keluarga. gitu. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nanti Anda kan sudah masuk ke ruangan perpustakaan, ya. Dan nanti tahap-tahap konseling individu ini nanti saya bacakan. Ya, terus nanti masalah Anda itu apa? Ya, seperti tadi Anda sudah memberikan masalah 2, ya, nanti bisa diuraikan. Terus nanti kita pecahkan bersama-sama. Terus nanti yang terakhir ada untuk kontrak siswa. Nah, kontrak siswa itu nanti kontrak perilaku menuju ke yang lebih baik. Dari kebiasaan-kebiasaan itu, dari masalah-masalah itu nanti akan menjadi timbulnya suatu ke hal yang lebih baik. Itu ya, Mas, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Siap Anda untuk menceritakan masalah Anda? Siap. Tidak terbebani ya? Iya. Ya, saya harapkan nanti Anda bisa terbuka dengan masalah Anda yang Anda hadapi di rumah maupun di sekolah yang mempengaruhi ke prestasi belajar. Nggak usah takut, Mas, ya. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Insya Allah nanti untuk rahasia saya terjamin, ya, maksudnya terjamin tidak akan saya bocorkan ke teman yang lain atau bahkan bapak ibu guru. Hanya kita berdua, itu, Mas, ya. Ya, kita berdua yang tahu masalah Anda, yang tahu kronologi Anda masalah itu apa, hanya kita berdua. Tapi saya jamin untuk kerahasiaannya 100%, ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya selaku guru BK. Masalah konsili saya sering menunda tugas dan tidak memahami dan tidak menguasai materi dalam pembelajaran. Oh, berarti masalah pertama menunda tugas ya, Mas? Iya, Pak. Yang masalah kedua? Saya juga sering bermain HP, Pak. Oh, sering bermain HP. Yang pertama masalah Anda menunda tugas, yang kedua sering bermain HP. Ya, gitu. Oke. Ada lagi, Mas? Oh, saya juga sering kasihkan waktunya bermain HP dan terlalu pada kegiatan akademik. Oh, berarti mempengaruhi akademik. Oke. Kita bahas pertama dulu ya, Mas. Menunda tugas. Menunda tugas berarti Anda apa? Yang Anda tugas apa yang Anda tunda? Materi apa atau pelajaran apa? Seringnya saya materi tentang MTK. Berarti hitung-hitung ya, matematika. Nah, sebelum matematika berarti mapel yang dihadapi adalah matematika. Kenapa, Mas, kok matematika sebagai penunda Anda masalah akademik? Mungkin pikiran saya yang belum sampai dengan materi karena materinya yang berhitung-hitung. Oh gitu. Sudah ada apa itu usaha untuk mencari misal cara atau mencari minta bantuan ke orang lain mungkin? Sudah, Pak. Sudah dengan teman saya yang rajin belajar MTK, tapi sama saja saya tetap. Oh gitu. Berarti sudah bertanya tetap bisa malas ya, Mas? Iya. Oh gitu. Sudah pernah tanya ke guru mungkin? Oh, saya sudah pernah tanya. Itu mungkin karena saya yang kurang minat dalam matematika. Oh, kurang minat dalam matematika. Berarti kurang minat terus efeknya menunda dari pembelajaran tugas itu. Terakhir itu nilai berapa matematika? Kira-kira? Kira-kira antara 40 sampai 50. Itu yang ulangan terakhir? Iya. Oh, berarti 40. Dari ulangan yang pertama, kedua, ketiga ada penurunan atau malah anjlok? Dulu malah nilai saya tuh bagus, Pak, bisa 80, 90, cuman makin lama makin anjlok. Oh, makin anjlok. Nah, berarti itu pasti nanti berkaitan dengan masalah yang kedua, Mas. Tadi Anda mengutamakan sering bermain HP.
Nah, mungkin itu juga menjadi faktor utama Anda malas dalam untuk tadi semangat untuk matematikanya ditingkatkan. Mungkin ada kendala di juga faktor lain, sering bermain HP. Nah, yang saya tanyakan Mas, dari masalah kedua tadi, sering bermain HP. Ini nanti tetap akan menjurus ke satu, yaitu menunda tugas dan menghasilkan Anda nanti ke perilaku yang lebih baik, bisa mengerjakan tugas, motivasi untuk mengerjakan ada, untuk menyukai matematika juga ada. Kita kembali ke bermain HP. Dari bermain HP itu di rumah, adakah pihak keluarga yang mengawasi Anda, Mas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Nah, terus di rumah sama siapa? Saya cuma sendiri karena orang tua saya merantau. Oh, gitu. Terus sehari-hari Anda? Sehari-hari ya di rumah main HP, kadang hanya satu rumah saja. Itu. Terus main HP-nya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Oh, kalau itu nggak nentu, tapi biasanya sudah pulang sekolah dari jam 1 sampai jam 2, atau bahkan kalau saya bisa tidur ya alhamdulillah. Kalau misalnya pas sekolah, pulang sekolah berarti langsung main HP gitu. Iya. Oh, itu satu itu. Terus untuk tidurnya itu terjamin dalam artian sesuai aturan tidur jam 9 jam 10 atau malah belas dalam artian wis bacot seneng dolanan HP nanti jam 1 baru tidur. Bisa diceritakan? Terkadang kalau karena lelah ya Pak, bisa jadi saya tuh tidur jam 8 jam 9. Cuman kalau memang tidak capek atau tidak ngapa-ngapain sehari-hari itu bisa tidur jam 11 12 Pak. Itu pun memakai HP. Iya. Oh gitu. Berarti faktor yang kedua itu main HP larut malam. Yang pertama tadi orang tua kurang memperhatikan. Nah, terus saya tanyakan lagi, untuk proses belajar di rumah itu bagaimana Mas Anda? Oh, saya pas belajar mungkin ada pikiran jahat, terkadang saat belajar tuh malas dan ingin bermain HP terus Pak. Oh, inginnya bermain HP. Di rumah belajarnya mulai jam berapa Mas? Habis isya sampai jam 8. Habis isya sampai jam 8. Itu pun tersedia HP di situ. Iya, padahal saya sudah berusaha fokus. Tapi tetap nggak bisa. Bisa. Gitu. Berarti untuk jadwal belajar Anda kurang bisa disiplin atau kurang bisa berkonsentrasi. Nah, ini ketemu Mas. Ketemu 3 faktor yang mempengaruhi Anda itu, yaitu efeknya ke malas atau menunda-nunda materi atau tugas dari Bapak Ibu guru. Ya itu masalah itu mengerucut ke sering bermain HP Mas. Ya itu mungkin ya Mas ya, itu mungkin anak zaman sekarang itu sudah zamannya seperti itu ya. HP itu bisa berfungsi baik, bisa berfungsi kurang baik atau buruk. Dan contohnya apa untuk berfungsi baik? Ya salah satunya bisa untuk menghasilkan uang ya, seperti untuk jualan online atau Mas. Terus juga bisa untuk apalagi kira-kira Untuk mencari informasi. Mencari informasi. HP pun juga bisa untuk pembelajaran. Salah satunya mencari materi pelajaran. Misalnya di sekolahan dijelaskan seperti jepret ini kan kurang komplit. Bisa nanti mencari di HP atau di internet, itu yang segi positif. HP itu juga bisa untuk segi negatif. Nah, tadi sering bermain game, sering menonton YouTube, sering apalagi kalau Anda melihat HP itu apa yang Anda lihat? Game terus. Nah, itu juga mempengaruhi atau kelemahannya HP itu. Tinggal kita nanti yang melakukannya bagaimana yang melakukannya dalam artian itu yang Anda memakai HP itu untuk apa? Kalau hanya untuk game itu nanti Anda itu akan mempengaruhi ke proses pembelajaran. Seperti itu Mas. Tapi kalau Anda HP itu gunakan untuk belajar,
Misalnya tadi apa? Mencari Mencari informasi, mencari materi, itu bisa untuk membantu untuk mendorong semangat belajar. Tapi HP tadi Anda sering bermain HP lah sampai larut malam, lah ternyata di rumah hanya sendiri, tidak ada pantauan dari orang tua. Nah, saya cuma bisa memberikan sedikit Mas, sedikit untuk mengatur jadwal di rumah. Nah, mengatur jadwal di rumah. Nah, silakan Anda berpikir dulu model pembelajaran Anda di rumah itu bagaimana. Dipikirkan dulu. Belajarnya itu di tempat nyamannya ya bisa berkonsentrasi. Dan dipikirkan dulu ya, nanti baru dijawab. Pak, saya biasanya nyaman tuh Pak di depan TV Pak. Oh, berarti tempat belajarnya di depan TV lebih nyaman. Tapi bisa merasuk. Bisa Pak, karena mungkin asupan udaranya itu lebih banyak. Oh gitu. Terus kalau di mode belajar Anda itu satu hari berapa kali? Satu hari 2 kali saja Pak. Oh 2 kali. Yang satu di Di dalam kamar tidur yang satu di depan TV. yang satu di kamar itu, yang satu di depan TV. Kayak gini dulu arahan pembelajaran atau jadwal belajar di rumah. Ini kalau saya prediksi, saya garis besari, Anda itu masih bingung mengatur jadwal pembelajaran sama bermain HP. Nah, faktornya atau mempengaruhinya ke pembelajaran. Nah, kita kembali ke sini dulu. Ya, di jadwal untuk anak sekolah itu yang wajib pembelajaran itu ada 3 model Mas ya. Yang model pertama itu belajar pagi, seperti kemarin saya kasih di materi belajar ya kan. Belajar pagi itu ada belajar malam, ada belajar siang. Lah yang belajar siang itu di sekolahan dari mulai jam 7 sampai jam 1 atau jam 2. Terus ada lagi kegiatan ekstra, itu yang belajar di sekolahan atau siang. Nah, yang belajar malam itu bisa mulai jam setelah sholat bisa sampai ya enggak usah lama-lama lah Mas. Misalnya dibuat 30 menit atau maksimal 1 jam. Kalau itu tekniknya Anda mampu. Tapi nek Anda belajar 2 jam niki HP ya percuma, Anda tidak konsentrasi. Walaupun belajarnya di rumah hanya 30 menit, 20 menit, tapi nek di schedule, insya Allah nanti bisa Anda cerna dan bisa Anda gunakan di sekolah. Ya misalnya yang waktu 5 menit untuk mengatur jadwal hari besok itu apa, ditonton sih. Nah, terus misalnya nanti yang 20 menit itu untuk mencari informasi atau rangkuman yang sudah Anda belajar di siang hari, dirangkum, dibaca lagi. Oh tadi siang itu misalnya mapel yang tadi yang sulit itu matematika, nanti dirangkum, dan malamnya diulang kembali ya, diulang kembali di pelajaran matematika sambil Anda menonton HP boleh, yaitu YouTube berkaitan dengan matematika sambil dilihat. Oh pembelajaran matematika itu seperti ini. Oh caranya itu ini, bisa Anda praktekkan. Insya Allah nanti bila itu terus Anda laksanakan, otomatis Anda akan bisa meresapi tentang matematika. Anda bisa mulai menyukai matematika. Otomatis Anda sudah menyukai ya, pembelajaran yang tadi melemah di matematika bisa ada peningkatan. Itulah makanya diperlukan seperti ini. Nggak usah lama-lama 30 menit ya, tapi HP-nya digunakan untuk kebaikan, mencari sumber materi yang berkaitan dengan matematika. Sudah ketemu Mas ya? Itu satu, itu berarti apa tuh, ketemunya hasilnya adalah untuk merubah jadwal pembelajaran.
HP digunakan untuk mencari informasi materi tentang pelajaran. Itu belajar di malam hari. Yang model ketiga belajar di pagi hari. Itu usahakan Mas, itu belajar setelah sholat subuh. Pernah Pak, mungkin karena setelah sholat subuh tuh pikiran masih fresh juga, jadi pelajaran atau materi yang dipelajari gampang untuk masuk ke dalam diri. Nah itu ya Mas, itu ada hasilnya toh. Nah berarti nanti Anda terapkan di rumah seperti yang tadi saya bilang, belajar malamnya itu nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama ya. Malam itu adalah untuk mengulang pembelajaran di siang hari. Misalnya Anda tidak atau berkurangnya di pelajaran matematika, ya udah matematika Anda rangkum, Anda tulis, malamnya Anda ulangi lagi seperti itu. Terus paginya kan pikiran Anda fresh habis sholat subuh lah, paginya diulang kembali sambil melihat YouTube nggak apa-apa ya, YouTube, melihat HP nggak apa-apa. Nanti insya Allah HP itu akan menjadi kebiasaan untuk mencari materi. Itu Mas ya, sudah ketemu satu, berarti model jadwal pembelajarannya dirubah. Nah ini sudah ketemu satu, merubah bentuk belajar di rumah. Nah, sudah ketemu satu Mas ya. Kalau dalam bagaimana perasaan Anda? Mungkin lega ya Pak, karena ada solusi. Lega ya Mas ya? Ya. Lega sudah ada solusi. Itu yang pertama. Nah, semoga nanti sudah ada peningkatan. Besok itu sudah ada semangat untuk ke pelajaran matematika. Karena tidak ada kendala. Misalnya tidak suka gurunya itu kan kendala. Tapi Anda tidak suka pelajarannya, tapi Anda tidak, hanya jadwalnya untuk belajar itu diperbarui atau diubah. Gak apa Mas, wong siswa itu tidak melulu lurus, tetap ada beloknya. Ini nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau Anda sudah plong, berarti sudah ketemu solusinya yang pertama. Terus masalah kedua adalah mengurangi HP. Tadi kan ada sampai larut malam. Nah itu karena efek dari tidak adanya orang tua. Sekarang saya tanya, kalau bermain HP game, untungnya apa atau ruginya apa? Kalau untungnya mungkin banyak anak-anak yang jawab kalau itu hanya sebuah hobi, mengurangi rasa hasrat untuk bermain. Tapi untungnya, kalau kurangnya mungkin dari segi kesehatan mata itu berkurang Pak, soalnya berlama-lama di layar HP itu tidak baik. ada lagi? Buang waktu juga. Nah itu ya, yang Anda rasakan sekarang seringnya bermain HP. Yang Anda rasakan sekarang. Yang saya rasa tidak bisa. Dan berarti kan itu bermainnya HP setiap hari atau hanya kadang-kadang pas pengen nge-game? Pas pengen saja Pak. Pas pengen saja. Ini berarti saya kategorikan belum kecanduan ya Mas. Masih di bawah rata-rata. Ini masih bisa kita selesaikan atau kita tengahi Mas, biar Anda nanti tidak sering bermain HP, terutama game sampai larut malam. Tadi sudah ketemu solusinya, jadwal itu diubah ya, jadwal diubah sudah ketemu. Nah nanti berkaitan dengan Anda bermain HP, kalau jadwal itu sudah diubah pembelajarannya, otomatis jadwal untuk Anda tidur juga harus diubah. Itu Mas, kalau Anda tidak mengubah jadwal tidur, jadwal nongkrong, jadwal dolan, ya sama saja gitu ya Mas ya. Nah saya tanya lagi, kalau Anda jadwal nongkrong, jadwal dolan, jadwal main HP itu kalau malam jam berapa? Kalau nongkrong saya itu jarang Pak. Mungkin kalau main keluar misalnya main bola itu sering. Enggak, yang malam. Oh, yang malam nggak ada. Untuk yang main HP-nya? Untuk main HP-nya biasanya setelah maghrib sampai mau isya. Gitu. Setelah isyanya belajar.
Terus malamnya nanti HP lagi Iya. sampai Tidur. tidur, bahkan tidurnya tidak tahu toh jam berapa, kadang jam 1, jam 12. Nah itu berarti yang kita ubah tadi pertama jadwal pembelajaran tadi diubah, misalnya tidak main HP dulu, belajar dulu, terus nanti boleh, saya itu nggak melarang Anda bermain HP, ngegame nggak apa-apa, karena zaman sekarang itu ya zamannya seperti itu Mas. Nek saya melarang itu malah Anda ketinggalan zaman. Hanya kita mengurangi biar Anda itu tidak kecanduan, bisa mengatur pola tingkah atau tidur, karena Anda masih jenjang seorang pelajar. Nah caranya gini Mas, saya punya cara, atau nanti misalnya ini bisa Anda terapkan atau bisa Anda resapi terus diawang, kalau bisa menjadi solusi silahkan diterapkan ya. Misalnya gini, belajar kan sudah, berarti misalnya untuk bermain HP yang tidurnya malam itu dikurangi menjadi, dibuat jadwal tidur. Jadwal tidur dibuat. Saya main HP dari jam 8 sampai jam 9. Pertama gitu dulu Mas. Nanti kalau sudah berjalan 2-3 hari, main HP-nya dikurangi menjadi setengah jam. Setengah jam. Dan nanti setelah setengah jam berjalannya waktu dikurangi lagi menjadi gampangnya 10 menit. Nah, 10 menit nanti kan otomatis kalau itu sudah terbiasa Anda laksanakan, insya Allah nanti akan mudah Anda tidak tidur larut malam. Dijalani dulu, diubah selama kurun waktu 1 minggu. 1 minggu bermain HP-nya mulai jam 9 sampai jam 10. Diusahakan kok misalnya Anda lihat jam kok ini sudah jam 10 kok saya masih sering main HP. Caranya HP segera dimatikan. Kita penting niat dulu, niat untuk mengubah tingkah laku bermain HP, karena itu juga mempengaruhi dalam hal pembelajaran. Pertama itu Mas, diatur jadwalnya dulu bermain HP. Kalau nanti jadwal itu sudah Anda selesaikan ya, misalnya 2 hari bermainnya 1 jam, terus nanti dikurangi Mas, hari berikutnya hanya sampai 30 menit itu ya. Hari berikutnya 2 hari lagi diubah menjadi 15 menit. Nah insya Allah nanti itu sudah berjalan, nanti akan ada suatu namanya perubahan, walaupun tidak ada orang tua. Kalau tidak ada orang tua, nah itu hanya ada diri sendiri. Niat ya, niat bismillah, saya harus bisa mengubah pola tidur dan pola jadwal belajar. Insya Allah nanti akan ada perubahan Mas. Tapi Anda hanya pasif ya, tadi sih dia mau PRI, masa bodoh mau tak prakteknya, tetap sama saja. Nah, nanti habis ini ya, nanti di rumah kita praktekkan, Anda praktekkan. Nanti tak latih, misalnya tak kasih pemberitahuan WA Mas ya, Mas ini sudah misalnya jam 8, waktunya untuk belajar. Ya, silakan belajar Mas, saya WA. Terus Anda nanti ada timbal baliknya, yaitu berupa balasan WA, siapa saya mau belajar. Nah terus nanti kalau sudah belajarnya 1 jam, terus nanti Anda mau main HP, monggo. Nanti Pak saya mau main HP, ya udah silakan. Terus nanti setelah 1 jam nanti saya eling, Mas main HP-nya sudah 1 jam, silakan berhenti. Dan nanti latihan diseleke HP-nya, Anda siap-siap untuk ke kamar, yaitu itu tanpa membawa HP ke samping Anda tidur. Boleh dikasihkan di meja kamar, boleh sebenarnya dikasih jarak ya. Nah intinya saya seperti itu, saya ingin memantau Anda, kan Anda tadi tidak ada orang tua. Nah saya yang mantu, gimana kalau saya yang mantu gimana? Nggak apa-apa ya? Berarti nanti habis dari sini ya, dari sini nanti pulang sampai rumah nanti malam mulai kita praktekkan ya. Mas jam ini Anda belajar, Mas misalnya Anda mau main HP, Pak saya mau main HP,
saya balas WA, ya udah silakan. Nanti kalau sudah 1 jam saya link Mas, waktunya untuk selesai main HP. Nah nanti 2 hari, 3 hari mesti ada sedikit perubahan. Dan nanti hari berikutnya waktunya tidak 1 jam Mas, tapi dikurangi 30 menit. Nanti sama modelnya, sama saya ingatkan Anda izin, terus nanti saya LNG ya. Kalau itu nanti berjalan ya minimal 1 minggu maksimal, nanti sampai Anda ada perubahan, nanti insya Allah tetap ada suatu proses perubahan. Dan walaupun orang tua tidak di rumah, insya Allah tetap saya bantu. Kalau seperti itu, kalau Anda cocok itu sebagai solusi, ya Anda pikirkan dulu ya, pikirkan dulu dalam hati sekarang. Misalnya itu cocok diterapkan, Anda bilang siap, nanti baru ke tahap berikutnya, direnungkan dulu. Kita kasih waktu direnungkan dulu. Siapa? Sudah. Cocok ya? Nah, cocok. Berarti kalau cocok, nanti sampai rumah seperti itu. Ini solusi. Kira-kira ini solusi, ini nanti ada perubahan apa enggak? Tinggal Anda yang mempraktekkan. Insya Allah ada perubahan. Tadi yang pertama itu masalah pembelajaran sudah ada solusi ya Mas ya? Ada. Yang kedua yaitu tentang mengurangi seringnya bermain HP. Nanti ada suatu kontrak ya, Anda mengisi dan nanti bisa diisi dan nanti ada perubahan, insya Allah ada perubahan. Nah yang saya tanyakan lagi, kira-kira Anda bisa nggak membedakan mana yang baik, mana yang buruk sering bermain HP? Kalau baiknya bermain HP itu tidak ketinggalan zaman, 1, 2 lebih banyak mengetahui tentang informasi luar, 3 bisa menggunakan alat komunikasi. Kalau tidak baiknya tuh mungkin bahkan bisa membuat anak kecanduan, 2 bisa membuang-buang waktu dan juga uang, karena HP kan butuh namanya kuota. 3 yaitu bila tidak bisa mencerna mana yang baik dan buruk, dia bisa mengarah ke arah yang tidak baik. Berarti kan Anda sudah bisa menentukan mana sing apik sindi, mana sing elek sindi. Nah ini nanti Mas ya, ini nanti akan saya kasihkan tentang kontrak perilaku ya. Nanti kontrak perilaku itu adalah di mana kontrak itu ada sebuah perjanjian, Anda itu bisa merubah ke perilaku yang lebih disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplinnya yaitu adalah disiplin belajar dan waktu. Misalnya belum berhasil, Nah, itu di bawahnya kan ada di poin berapa itu? Nah, ini ada. Ini kita bisa menyimpulkan ya Mas ya. Ini kita bisa menyimpulkan ya tadi Anda harus bisa mengurangi bermain HP, yaitu dengan cara membuat jadwal belajar di rumah. Dibuat saja yang saya ceritakan tadi. Hasil kita konsultasi ini, kita sharing ini, Anda curhat ini, apa yang Anda rasakan Mas? mungkin lega ya Pak, karena Lega. ada solusi dari masalah saya. Solusi pertama, masa pertama nanti yang belajarnya berkurang, yang Anda rasakan apa setelah kita konsultasi ini? Mungkin saya tuh bisa apa ya, saya bisa membuat bayang-bayang waktu belajar saya nanti malam, jam berapa waktunya, berapa menit, saya sudah punya bayang-bayangnya. Berarti sudah plong Mas ya? Ya, Plong ada solusi Mas? Oh itu nanti nggak apa-apa, nanti kita adakan yang tahap berikutnya, atau bisa nanti acuannya adalah ini hasilnya ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.